Mudah-mudahan lah dengan kejadian si Toha bin Yahya nih, orang-orang Indonesia nambah geli dengan kelakuan-kelakuannya para habaib ini, dan orang Indonesia tuh mulai waspada. Suatu saat kalau dia melancarkan doktrin-doktrinnya, misalnya dia ceramah bahwa kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit sampai ke bawah, bisa ngasih surat buat maman kacang, bisa ini bisa itu apa segala macam. Ada salah satu jemaah yang ngomong, "Beb, udah tes DNA belum? Kalau belum, gak usah banyak bacot, Beb." Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, maleser-maleser Indonesia, apa kabarnya? Balik lagi sama gue Bang Zaini ya. Jam berapa nih? Malam ya di Garut dari lereng Gunung Galunggung. Barusan gue nonton channel Islam Nusantara, terus nonton lagi pada Suka TV ya. Ada berita menghebohkan. Jadi ada Habib, inisialnya TBY ya, alias Toha bin Yahya. Itu mah bukan inisial ya. Ya, jadi dia lagi inisialnya dia nih lagi kena sial dia. Jadi Toha bin Yahya ya, nggak boleh dipanggil Habib lah, panggil aja si Toha bin Yahya ya, Toha bin Yahya. Dia itu pemimpin majelis sholawat di daerah Pabuaran, Cirebon. Terus ada tetangga namanya Bang Marga. Bang Marga itu punya istri namanya Elisa Sinaga ya, kalau nggak salah ya, Elisa Sinaga. Ceritanya tuh waktu itu setiap hari tuh suaminya itu tuh kerja di pasar, berangkat jam 2 pulang jam 9, berangkat jam 2 pulang jam 9. Pas ngeliat HP istrinya curhat sama tetangganya bahwa dia tuh pernah diapa-apain tuh sama Toha bin Yahya ini nih ya. Jadi jelek lagi aja namanya bin Yahya ya. Yang satu mainin selangkangan, yang satu malsuin kuburan, yang satu bikin fatwa bahwa yang ngejajah, yang memberontak ke Belanda adalah pengkhianat bangsa, apa segala macam. Kayaknya kagak ada bener-benernya Marga bin Yahya. Ada kayak yang bener sedikit ya. Jadi gue makin percaya ya sama tesisnya Kiai Imat ya, sama Gus Fakih Wiradiningrat, bahwa orang-orang yang berhaploge ini daya rusaknya tinggi ya. Sekarang gini, dia itu berzina ya di kontrakannya itu tuh sekali pertama, terus keenam kalinya tuh berzinanya di tempat itu, di balai dia buat tempat sholawat, buat di tempat sholat. Kan goblok. Sebenarnya Habib ini tuh kagak ada masalah, dia mau ngemprut kayak mau ngapain kayak mau main cewek apa segala macam gini. Dia misalnya jadi musisi, dia berzina, banyak lah ya yang kayak gitu. Nggak ada masalah. Cuma kan yang jadi masalah ini nih, dia bawa namanya Nabi, mimpin sholawat, mimpin ini apa segala macam. Coba sekarang bayangin aja gimana mindset orang-orang tuh ngelihat pemuka agamanya tuh ternyata pada doyan selangkangan bini orang. Sedangkan kata Rasulullah aja tuh ya, kalau misalnya sesama tetangga berzina itu dosanya lebih gede. Maksud gue tuh orang kayak gini jangan diusir, minimal tuh ditangkep. Kalau kita pengen negakin hukum syariah ya diambil tuh orang tuh ya, si Toha bin Yahya, dipendem tuh di tanah, ditimpukin sampai mampus di situ, biar tahu tuh orang-orang bahwa Habib nggak ada urusannya. Salah, bener gitu loh. Sekarang, wah, terus ada lagi yang ngomong, oh segila-gilanya Habib itu lebih mulia daripada Kiai. Tai, bego, najis, doktrin tai itu akhirnya itu yang bikin kayak begitu tuh kayak begini. Gue rasa tuh istrinya Bang Marga juga kan karena dia pemuka agama gini akhirnya dihipnotis apa segala macam bisa ngelakuin kayak begitu ya. Emang kayak gini, udahlah, sadarlah orang-orang Indonesia lah ya. Yang nggak bener, yang bener ikutin aja yang bener. Ngapain kita ngikutin yang nggak bener? Sekarang kan akhirnya jadi gue ingat Allah nih lagi keren banget ya. Semua Marga bin Yahya kayaknya bermasalah semua ya. Gila, maksud gue bukan bin Yahya sih, semua Habib tuh ternyata bermasalah semua.
Akhirnya kan nih si Toha bin Yahya nih diusir dari kampung Pabuaran. Rumahnya dihancurin warga dan warga tuh nggak ada yang terima. Jadi di situ akhirnya warga semua itu terbakar lah emosinya. Dia bilang, ah dasar lu kaum gila lu apa segala macam lu. Ini kita semua sama ini gitu. Jadi sekarang masyarakat pelan-pelan hijab-hijabnya dia tuh akhirnya dibukain sama Allah. Akhirnya masyarakat itu tahu bahwa kelakuan dia itu emang bejat gitu ya, kelakuan dia bejat. Giran dia manggil kita kan ahwal ya. Ahwal itu kan artinya bukan golongan dia gitu ya. Ya, terus dia ngerekayasa ahwal itu artinya paman dari bibi, biji gua bilang. Udah sekarang kita nih mesti manggil dia ahwal. Jadi kalau ada dia jangan dipanggil Habib lagi, panggil Ahwal. Ini bukan golongan kita, namanya Ahwal, Ahwal, Ahwal. Jadi sekarang nih diusir akhirnya si Tuhabinya. Kalau gue bilang mah jangan diusir, penjarain. Sekarang buat BNPT, Densus 98 apa segala macam, kalau dia bikin ke gini-gini udah tangkap, penjarain, kandangin, selesai udah gitu. Nggak usah banyak cincong. Yang gobloknya kemarin tuh Kiai Imad tuh di demo berapa orang. Untung aja tuh bansernya pada sabar. Kalau kagak sabar mah udah tuh jadi kue apem tuh. Iya. Buat bangsa Indonesia ya, pesan dari gue nih, dari Bang Jai ini kayaknya bener kata Said Kori ya, entar di 2035 tuh Habib udah kagak ada ya, udah diberangus abis gitu. Jadi emang ya silakan aja lu sekarang mau model apa aja, ngebunuhin channel-channel konten kreator yang YouTuber NKRI, dimatiin channel Islam Mojopahit, channel Putri Mojopahit, channel Diam, channel ini, channel teman-teman gue apa segala macem. Lu bisa matiin channel tapi nggak bisa matiin semangat kita semua tuh untuk mempublish bahwa Habib itu bukan keturunannya Nabi, nggak ada hubungannya sama Rasulullah, dan Habib itu daya rusaknya tinggi. Lu bunuh ya nongol lagi, lu bunuh nongol lagi. Dan buat temen-temen gue yang lainnya, tolong jangan takut speak up. Buat punya lu yang skill bisa bicara di depan publik, di depan umum, punya pengetahuan sedikit apa segala macem, minimal tuh kasih tahu sama saudara-saudara kita, kasih tahu sama orang terdekat kita. Kalau kita cinta dia, kita mesti ngelindungin keluarga kita tuh dari cengkraman Habib ini, dari doktrin-doktrin yang nggak bener ini, dari penyesatan yang gila ini. Kalau kita misalnya gue nih misalnya kan ngefans banget nih sama Gus Fuad, ya. Gue tuh ngefans sama Gus Fuad itu karena gue ngefansnya sama Rasulullah. Sekarang kelakuannya Pak Kiai ini, kelakuannya Gus Fuad ini sesuai nggak dengan kata-katanya Rasulullah? Ya kalau sesuai gue ikutin terus, sampai kapan gue ikutin. Perjuangannya gue ikutin, semuanya gue ikutin, karena dia itu merefleksikan kata-katanya Rasulullah, merefleksikan soalnya Rasulullah apa segala macem gitu. Kalau enggak, kalau ngelawan akal sehat, ngelawan daya ini kita apa segala macam, masa sih kita ikutin? Iya, masa sih lu masih mau ngikutin gitu ya pemuka-pemuka agama yang gila kayak begitu ya, yang doyan selangkangan. Di mana tuh di daerah Jawa Timur kan ada yang ngebunuh satu keluarga, ada yang begini, ada yang begitu. Udahlah, maksudnya sekarang mah udahlah, kalau misalnya kita pengen jadi bangsa Indonesia, jadilah bangsa Indonesia yang merdeka tanpa perbudakan, jadilah tuan rumah di negeri. Dia itu cuman bangsa imigran doang, bangsa orang Yaman datang ke Indonesia dibawa sama kapal Belanda, udah gitu doang. Udah gitu dia pengen nyuruh kita ya, tapi segala macem. Lu nggak malu apa dulu nenek moyang kita dibilang anjing sama kayak inlander ya kan? Pribumi dan anjing dilarang masuk. Mestinya kita yang kayak begitu gantian. Sekarang kita mesti pede dan nyamain dia, gantian harusnya tuh. Iya bener kata Pak Kiai, di tempat ini kan pemulung dan Habib dilarang masuk, masih halus. Nah, kalau di tempat gue mah anjing dan itu dilarang masuk, ngeliat juga ogah gue. Sekarang karena kan bener ya kata teman-teman gue tuh di komunitas YouTuber Pro NKRI itu ya,
yang kita lawan ini benar-benar Yahudi, licik ya. Jadi licik. Jadi dia itu sebenarnya ya, dia kan udah ketahuan nih dari dia nggak mau tes DNA kan, dia udah ketahuan bahwa dia tuh emang takut tes DNA. Pakai ngeluarin fatwa zaman dulu nggak ada ya. Pokoknya dia nggak mau tes DNA. Dia nggak mau ini, dia nggak mau itu. Terus si Rumail Abbas nemuin kitab sejaman masih ting celebung juga ini. Terus pokoknya intinya kayak gitu ya. Intinya dia itu nggak mau tes DNA. Dia itu tuh masih pengen dibilang dia cucu Nabi. Dia itu masih pengen bercokol di sini. Dia itu masih pengen menguasain orang-orang pribumi. Ya dengan cara kayak gitulah, memasukkan makam lah, ini apa segala macam. Lu lihat sendiri kan, akhirnya semua orang Indonesia tuh terbelalak ngelihat kotak amal di makam tuh dibongkar tuh berapa ratus juta kan, banyak banget apa segala macam ini gitu lah. Mudah-mudahan lah dengan kejadian si Toha bin Yahya nih, orang-orang Indonesia nambah geli dengan kelakuan-kelakuannya para habaib ini, dan orang Indonesia tuh mulai waspada. Suatu saat kalau dia melancarkan doktrin-doktrinnya, misalnya dia ceramah bahwa kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit sampai ke bawah, bisa ngasih surat buat maman kacang, bisa ini bisa itu apa segala macam. Ada salah satu jemaahnya yang ngomong, "Beb, udah tes DNA belum? Kalau belum, gak usah banyak bacot, Beb." Gitu. Apa sayang? Sini sayang. Mau sini, bawa papa. Jadi gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gue nih udah.